Sekarang turuti permintaanku atau kamu mati. Tuhan membangkitkan Winifred, guys. Apakah itu cinta atau nafsu? Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 2 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Winifred dari Wales, pelindung dari korban incest. Sebelum kita mulai, monggo di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal di tanah Inggris, awal abad ke-7. Hiduplah seorang bangsawan kaya dan saleh bernama David. Ia menikah dengan Wenlow, seorang anggota keluarga kerajaan Wales Selatan. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Winifred dan membesarkannya dalam rasa takut akan Tuhan. David juga mempercayakan pendidikan rohani putrinya kepada saudara iparnya, seorang romo dan pertapa bernama Beuno, yang kelak dikenal sebagai Santo Beuno atau Santo Beno. Winifred yang mendapat begitu banyak pendidikan rohani dalam keluarga maupun dari Romo Beno, kemudian memutuskan untuk menjauhkan diri dari segala yang fana dan mempersembahkan keperawanannya kepada Tuhan. Tentunya semakin dekat ia dengan Tuhan, semakin banyak tantangan yang ia hadapi. Tantangan terberat adalah ketika menghadapi seorang pangeran bernama Cradock. Cradock adalah seorang pangeran dari kerajaan tetangga yang kemudian jatuh cinta terhadap Winifred dan memutuskan untuk melamarnya. Winifred yang sudah berkaul kemudian menjelaskan kalau dia nggak bisa menerima lamaran dari Cradock. Pangeran yang masih belum dewasa ini nggak pantang menyerah. Ia mendatangi rumah Winifred ketika kedua orang tuanya pergi dan membujuknya untuk menerima lamarannya. Dia berkata, Winifred, kalau kamu menerima lamaranku, aku akan sangat senang loh. Winifred yang gak tertarik sedikit pun kepadanya akhirnya melarikan diri dari rumahnya dan membuat Cradock sakit hati. Ia pun mengejarnya dan berkata, Beraninya kamu menghinaku seperti itu. Sekarang turuti permintaanku atau kamu mati. Winifred lalu menjawab, saya adalah pasangan dari raja yang kekal. Kepadanya aku telah memberikan cintaku dan tidak dapat memberikannya kepada orang lain. Baik janji-janjimu ataupun ancaman-ancamanmu tidak dapat membuatku mengkhianatinya. Tanpa pikir panjang, Cradock yang panas hati menebas leher Winifred dengan pedangnya dan ia pun tewas seketika, guys. Romo Beuno yang mengetahui kejadian ini kemudian bergegas ke TKP. Melihat anak rohaninya terpenggal, ia pun sangat sedih. Tapi beliau nggak membalas Cradock dengan membunuhnya juga, guys. Ia hanya berkata kalau surgalah yang akan membalas perbuatannya. Dan seketika itu juga Cradock tewas tanpa tanda pertobatan apapun. Romo kemudian berdoa di atas jasad anak rohaninya dan lewat perantaraannya, Tuhan membangkitkan Winifred, guys. Orang-orang yang melihat kejadian itu sangat takjub dan nggak bisa berkata apa-apa. Winifred yang sudah bangkit lalu hidup sebagai seorang biarawati di Guthrie dan Berkshire. Di lehernya ada semacam garis merah yang merupakan bekas luka penggalan dari Cradock. Ia kemudian meninggal dunia dengan tenang di Guthrie sekitar tahun 655. Tempat di mana ia dipenggal kemudian muncul mata air yang disebut Holy Well, yang airnya telah menyembuhkan banyak orang sakit, terutama orang cacat. Relikwinya kemudian disemayamkan di Shrewsbury, Inggris tahun 1138. Namun di tahun 1540 saat perpecahan Anglikan, Raja Henry ke-8 memerintahkan agar pertapaannya dihancurkan dan relikwinya kemudian tersebar-sebar. Sisa relikwinya kemudian dibawa ke Roma dan kini telah dikembalikan ke Inggris di tahun 1852 dan disemayamkan di Holywell. Teman-teman, keren ya kisah hidup dari Santa Winifred. Nah, lewat kisahnya ini kita bisa sedikit membahas dari sudut pandang Cradock ya. Kira-kira menurut teman-teman apakah Cradock ini dibutakan cinta? Kalau menurut saya sendiri, Cradock tidak dibutakan cinta, tapi dibutakan nafsu, guys. Kenapa? Karena konsep cinta itu bukan memakai, tapi selalu memberi. Lewat perkataannya yang ini, Winifred, kalau kamu menerima lamaranku, aku akan sangat senang loh. kita bisa tahu guys, ini bukan cinta. Karena fokusnya kepada dirinya sendiri.
kepada kesenangan pribadi yang merupakan hawa nafsu. Bukti paling kuat kalau ini adalah nafsu adalah ketika dia membunuh Winifred, orang yang katanya dia cintai itu. Poinnya apa sih? Poinnya adalah cinta itu selalu memberi, guys. Terkadang tanpa sadar kita sering mengatasnamakan cinta kepada pasangan, keluarga, teman-teman kita, padahal sebenarnya itu adalah nafsu. Tapi nafsu di sini jangan disempitkan dengan nafsu seksual ya guys. Nafsu itu sangat luas. Contoh simpelnya nih, mungkin kadang kita suka traktir teman-teman kita, tapi sikap hati kita bukan memberi, melainkan ada niatan ingin menjadi tenar, ingin dipandang baik sama teman-teman. Nah, itu termasuk nafsu guys. So, mari kita telisik lagi sikap kita kepada sesama. Apakah itu cinta atau nafsu? Apapun itu, yuk kita berdoa kepada Tuhan agar kita bisa selalu memberi cinta kepada sesama ya guys. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Winifred. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Pamit re!